Rasulullah mengobati dengan apa? Herbal. Ini sangat banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah. Contohnya ada habbatus sauda atau jintan hitam. Habbatus sauda dawa min kulli da. Rasulullah pernah bersabda bahwa jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Dan sekarang apa lagi contohnya sena. Daun sena itu adalah daun yang sangat efektif untuk apa? Untuk mengeluarkan istifrok, mengeluarkan lemak-lemak dalam tubuh, kotoran-kotoran dalam tubuh. Ini dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah bilang daun sena itu obat dari segala penyakit kecuali kematian. Kemudian juga Rasulullah menganjurkan kita untuk memakan semangka, dan semangka ini ya adalah makanan favorit Rasulullah SAW. Apa yang ada dalam semangka itu? Jadi semangka itu rupanya untuk orang-orang tua ya. Obat prostat, batu ginjal. Itu obatnya. Banyak memakan semangka. Ini orang tua yang sudah tidak berhubungan lagi, itu akan terjadi penyumbatan, disebut dengan prostat. Jadi kalau kita sering makan semangka itu obat dari prostat. Ini pengobatan dengan herbal, dan banyak sekali. Ini bisa nanti dibaca dalam kitab At-Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, begitu juga ulama-ulama lain. Kemudian selanjutnya pengobatan Rasulullah itu adalah dengan bagian dari hewan, bukan hanya dari tumbuhan ya, dari hewan. Contohnya ada susu lembu, susu unta, susu kambing, hati unta, dan lain sebagainya. Ini sudah kita ketahui sama-sama apa khasiatnya. Susu kambing itu berkhasiat untuk apa? Pengobatan asma, pengobatan bahkan batuk-batuk yang sudah tahunan, yang sudah parahnya luar biasa, bisa sembuh. Saya punya pasien yang batuknya sudah berdarah bertahun-tahun, minum susu kambing dicampur dengan ruqyah, alhamdulillah sangat sembuh. Susu kambing ya, itu juga dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada terapi yang dianjurkan Rasulullah lagi, yaitu dengan hammam. Hammam ini kalau dalam bahasa kita itu pemandian panas, bukan kamar mandi ya. Hammam itu bukan kamar mandi. Hammam itu adalah sauna, tempat pemandian panas. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, apabila kamu nanti menaklukkan negeri Romawi, kata Rasulullah, kamu akan menemukan di situ hammam. Hammam itu pemandian umum, air panas, dan tidak boleh satu orang pun masuk ke situ, kata Rasulullah, kecuali dengan izar. Apa itu? Kain sarung. Karena dulu orang Romawi telanjang masuk situ. Jadi didefinisikan, dipahami oleh ulama-ulama Indonesia bahwa hammam itu kamar mandi, bukan. Hammam itu pemandian panas. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, hammam jannatul mu'min. Pemandian panas itu adalah surga bagi orang beriman. Kenapa? Karena di situ seluruh penatnya hilang. Jadi kalau kita mandi itu, apalagi dicampur dengan rempah-rempah tadi ya, itu merelaksasi tubuh kita, menghilangkan seluruh capek, angin, penyakit dari tubuh, atau detoksisasi menghilangkan racun dari tubuh. Itulah fungsi okub tadi. Jadi kalau kita baca Tibbun Nabawi ini banyak sekali metode pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar saja beliau itu disebut dengan insan kamil. Beliau itu adalah seorang negarawan, seorang jenderal, seorang politikus, seorang guru, seorang mursyid, seorang tabib.
Jadi Rasulullah itu luar biasa. Semakin kita membaca hadis-hadis Nabi itu, semakin kita mencintai Nabi, dan semakin kita melihat keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bisa melihat keagungan Nabi itu ya orang agung. Orang biasa melihat Nabi ya biasa aja, karena dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau dia orang yang agung, orang yang pintar, jenius, maka dia melihat ini Rasulullah ini sangat-sangat luar biasa. Kalau orang awam macam kita, ya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa. Nah, tapi ketika kita banyak membaca dan kita baca kehidupan Rasulullah, ajaran Rasulullah, maka semuanya akan salut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Beliau itu manusia yang sangat-sangat sempurna, ya. Beliau itu adalah seorang jenderal, seorang pemimpin negara, seorang tabib, seorang negarawan, seorang guru yang paling baik. Nah, itu ya. Itu maka disebut dengan insan kamil mukammil, manusia yang sempurna bagi menyempurnakan. Mungkin inilah pengantar dari pengobatan Nabi ini. Nanti kita akan bisa melakukan diskusi-diskusi selanjutnya, dan saya harapkan juga di ini dikembangkan pengobatan Nabi, dan karena ini sangat penting ya, bukan hanya sekedar alternatif, tapi juga harus menjadi penelitian kita bersama. Kenapa? Semakin kita meneliti hadis-hadis tadi, semakin kuat iman kita. Karena tujuan belajar agama ini memperkuat iman, bukan semakin kita makin rusak otak kita ya. Tahap-tahap kita bilang. Tapi belajar agama ini semakin kuat iman kita, semakin dekat dengan Tuhan. Kalau belajar agama makin sesatnya kita, ngapain kita masuk UIN? Bagus masuk ke Memensen aja ya. Belajar agama itu semakin kuat iman kita, semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tim Kopi Pahit yang telah mengundang saya untuk menyampaikan kajian pengobatan Nabi dari sudut pandang kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas nikmat karunia-Nya. Pada hari ini kita masih dianugerahi kesehatan, waktu yang lapang untuk bisa berdiskusi bersama-sama tentang pengobatan ala Rasulullah. Saya dari sudut pandang perspektif kesehatan, bahwa dalam bidang kesehatan masyarakat, masalah kesehatan masyarakat itu tidak bisa dipandang dari satu sudut seperti ilmu kedokteran saja. Karena manusia itu sifatnya holistik dan dinamis. Jadi manusia itu apa yang kita lihat hari ini adalah integrasi dari keturunan dan faktor genetik, kemudian faktor sosial dan lingkungan, serta yang membentuk perilaku seseorang. Sehingga masalah-masalah kesehatan masyarakat harus mengarah kepada lingkungan sosial, kemudian perilaku, kemudian keyakinan dan nilai-nilai spiritual yang dianutnya. Itulah yang membentuk perilaku manusia. Sehingga pada dewasa ini sejak tahun 2000, pengobatan kesehatan, ya perkembangan kesehatan itu sifatnya lebih komplementer. Jadi dia melibatkan tidak hanya secara medis, tetapi juga melibatkan unsur lingkungan dan sosial serta spiritualnya. Saya secara kebetulan sebenarnya disertasi saya itu terkait dengan bidang ilmu kesehatan masyarakat, tetapi saya spesifikasinya adalah keselamatan kesehatan kerja, di mana respon stres seseorang di tempat kerja itu berdampak pada penyakit, bahkan berdampak pada kematian.
kita ambil contoh, dan ini sudah ada bukti empiris bahwa pekerja di pabrik itu usianya tidak lebih dari 50 tahun, itu banyak yang mengalami kematian akibat stres kerja dan paparan faktor lingkungan. Jadi kalau berangkat dari sini terkait dengan disertasi saya adalah mencoba memanajemen stres kerja dengan karena sampel saya itu adalah perawat yang bekerja di rumah sakit haji dan mayoritas adalah muslim, maka saya melakukan dengan terapi zikir dan sebenarnya ditambah dengan sholat tahajud gitu. Nah, seperti yang dipaparkan oleh Pak Zulfahmi tadi, bahwa pengobatan ala Nabi itu ada zikir tadi ya Pak, kemudian ada ibadah ya, sholat semuanya gitu ya. Kalau saya memandangnya dari sudut pandang kesehatan, bagaimana mekanismenya itu terjadi dari unsur fisik manusia. Jadi komponen tubuh manusia itu terdiri dari fisik, kemudian mental, emosional, dan yang disebut dengan energi, sumber energi. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada energi yang menggerakkannya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat sudut pandang energi, apa sih energi? Energi itu adalah kemampuan untuk merubah sesuatu. Apa yang dirubahnya? Yang dirubahnya adalah sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi secara normalnya, fisiologisnya, kalau kita sebut istilah medisnya, secara normalnya kalau fisiologis tubuh manusia itu berjalan secara equilibrium, secara teratur. Apakah itu sel, apakah itu hormon, maka aliran darah akan berjalan secara teratur. Apabila energi mengalami ketidakseimbangan, maka tubuh manusia akan mengalami sakit. Apa yang mengakibatkan ketidakseimbangan tadi? Faktor lingkungan, stres, tekanan sosial, internal dari dalam dirinya, dan lainnya. Maka kewajiban manusia adalah menjaga keseimbangan itu. Pada saat kondisi manusia tidak bisa menjaga keseimbangan, maka muncullah sakit. Dalam konsep trias penyakit ada disebut dengan host, agent, dan environment. Yaitu host adalah individu itu sendiri, agent adalah bibit atau kuman penyakit, dan environment adalah lingkungan yang membentuknya. Nah, memang karena manusia adalah makhluk yang mudah berubah atau dinamis, maka keseimbangan ini ada kalanya naik turun. Mungkin kalau ini bisa dikaitkan dengan level spiritualitas mungkin ya, dan ini berpengaruh gitu. Nah, dari sudut pandang kesehatan lagi ya, saya sendiri telah melakukan sejak tahun 2016 gitu ya, saya telah melakukan berbagai mungkin praktek yang sebenarnya tidak dipublikasikan gitu ya, praktek terapi zikir yang sebenarnya itu banyak kasus, dan pada awal-awalnya kita berpikir bahwa bagaimana mekanisme ini bisa sampai berdampak pada seseorang gitu. Nah, ternyata begini. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa energi itu adalah kemampuan untuk merubah sistem tubuh gitu. Dalam hal ini, ketika seseorang melakukan praktek zikir atau implementasinya gitu ya, respon yang pertama adalah sistem hormon gitu. Nah, itu terkait dengan riset saya. Jadi hormon apa di situ? Di dalam tubuh kita ada dua hormon yang berperan dalam stres, yaitu hormon kortisol dan imunoglobulin. Jadi sebenarnya secara siklus ya, secara siklus fisiologisnya, hormon itu memang naik turun. Kapan dia mulai naik dan kapan dia mulai turun? Naiknya itu namanya ritme sirkadian kalau dalam istilah fisiologi ya. Jadi ritme sirkadian itu ketika mulai naik itu di jam 8 pagi. Waktu puncaknya paling tingginya itu di jam 12 ke jam 1. Nah, kalau kita melihat dari sisi kesehatannya, dari sisi ibadah, di jam itu kita mengharuskan untuk membasuh muka, kemudian kita melaksanakan sholat gitu.
Kemudian dia akan turun dimulai jam 5 sore. Jadi memang kalau jam 1, jam 12 ke jam 1 di seluruh tempat kerja itu adalah waktu untuk istirahat. Karena itu puncak-puncaknya, orang mudah marah, emosi, cemas, gelisah ya di situ. Itu memang kortisol akan berada pada puncak yang sangat tinggi. Kemudian di jam 5 dia akan turun. Kemudian waktu yang terbaik, yang palungnya, waktu yang kortisol itu pada kondisi yang stabil dan dia tidak berproduksi banyak, itu adalah ketika di jam 2 ke jam 4 pagi. Dan ternyata itu jam yang terbaik untuk sholat tahajud. Kemudian apa dampaknya kalau kortisol naik dan apa dampaknya kalau kortisol turun gitu ya. Karena kortisol ini adalah hormon stres, maka orang akan stres. Dia berlawanan dengan hormon imunoglobulin gitu. Jadi ketika kortisol naik, imunoglobulin turun. Apa itu imunoglobulin? Imunoglobulin adalah sistem imun tubuh manusia. Jadi ketika kortisol banyak atau produksinya meningkat, maka daya tahan tubuh manusia itu akan rendah. Nah, jadi sebenarnya daya tahan tubuh manusia itu akan sangat baik ketika hormon kortisol itu berada pada level palung atau level yang paling rendah atau tidak diproduksi lebih banyak gitu. Jadi kalau kita lihat batasannya, nilai ambang batasnya itu berada di jam 8, batasan yang baik. Kemudian di jam 5 sore gitu. Itu kortisol stabil gitu. Nah, terkait dengan ini dan itu sudah dilakukan riset, banyak riset bahwa bagaimana cara memanajemen agar kortisol itu dalam kondisi stabil meskipun kita dalam kondisi bekerja. Ya, tadi jam 8 naik sampai jam 12, jam 1, jam 2 dia akan turun di jam 5. Jadi pada batasan itu kita akan melakukan namanya manajemen emosional. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kesehatan orang ditentukan oleh fisik, mental dan energi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, kalau pada secara fisik gitu ya, secara fisik, jadi ini juga terkait dengan pengobatan ala Rasulullah itu dengan dimensi spiritual sebagai pelengkap perkembangan pengobatan saat ini, dimana kalau di rumah sakit itu kebetulan riset saya di 3 rumah sakit Haji Medan, rumah sakit Elizabeth dan rumah sakit Dr. Pirngadi serta rumah sakit Adam Malik, 4 rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit Elizabeth itu pasien-pasien yang akan dioperasi itu dipanggilkan pendeta, di mana pendeta itu akan memberikan kata-kata motivasi. Dan kata-kata motivasi ini telah diteliti oleh Robert Benson, di mana dia mengatakan kata-kata motivasi ini bisa menurunkan kecemasan 20 kali dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan kata-kata motivasi. Gitu. Nah, ternyata kata-kata motivasi itu jatuhnya kemana? Ke sistem aksis yang mengontrol keseimbangan tubuh. Tadi saya katakan bahwa ketika orang sakit itu terjadi ketidakseimbangan tubuh. Nah, kata-kata motivasi tadi itu nyangkutnya di sistem keseimbangan tadi. Sehingga ketika seseorang berada pada tahap keseimbangan akan muncul relaksasi. Gitu. Ketika muncul relaksasi, orang tersebut berada pada tahap gelombang alfa. Jadi gelombang alfa itu gelombang yang luar biasa nyaman, luar biasa tenang, dan yang namanya pengobatan secara medis, obat pun lebih cepat terdistribusi kepada organ-organ yang dituju. Contoh misalnya tadi mau dianestesi, maka pasien itu akan lebih tenang dan lebih mudah melakukan pembiusan. Itu. Jadi kalau orang mau dioperasi itu sebelum dia dibius total, dia ada namanya dikasih penenang. Kalau kita sebutkan morfin sama petidin nama obatnya. Gitu. Nah, itu bisa tidak jalan, ya, itu bisa tidak jalan, akan memberikan respon balik kalau ketika petidin morfin tadi tidak berfungsi, dikasih pembiusan, itu justru akan berlawanan. Nadi bisa naik, tekanan jantung bisa melawan, dan itu akan berdampak pada keselamatan pasien. Dan saya
ketika melakukan riset di Rumah Sakit Elizabeth itu luar biasa sekali memang. Kita itu di sana itu disapa dengan kekeluargaan, dengan kata-kata yang meneduhkan gitu. Dan itu ternyata kuncinya mereka. Dan itu kuncinya mereka ketika memberikan pelayanan. Jadi kata-kata yang baik tadi seperti yang dikatakan Herbert Benson bahwa itu bisa sebagai beta blocker untuk membuat orang itu relaksasi. Nah, kalau kita dari sudut pandang zikir itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan energi tadi. Jadi sifat energi itu secara fisika dia akan bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita melihat ini, orang akan bisa memberikan sugesti, support atau transfer energi ketika orang itu punya energi yang lebih tinggi kepada orang yang punya energi yang lebih rendah. Jadi kalau orang yang sakit itu sebenarnya kondisi energinya itu dalam kondisi rendah. Jadi si terapis itu adalah orang yang punya energi full power. Dia akan bisa mentransfer, memberikan energi kesembuhan kepada si pasien gitu. Meskipun jaraknya jauh, misalnya di Bandung ya, kita di Sumatera atau di Medan. Meskipun kita berjarak jauh gitu. Dan ini karena energi itu sifatnya ada di mana-mana, kita melihat berdasarkan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Tetapi energi hanya bisa dirubah menjadi bentuk yang berbeda. Itu hukum kekekalan energi secara fisika. Jadi bentuk berbeda apa? Dia akan merespon sistem energi di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu ada energi elektromagnetik, pusatnya di jantung. Jadi ketika diberikan transfer energi, yang bereaksi adalah yang pertama adalah jantung. Biasanya dia merasakan getaran, kemudian rasa peningkatan nadi seperti itu, kemudian dia akan selanjutnya merasakan relaksasi. Nah, pertanyaannya adalah karena saya Muslim, saya menggunakan zikir gitu ya, menggunakan sholat gitu. Pertanyaannya adalah berapa lama itu akan bereaksi? Berapa lama itu akan bereaksi? Jadi kalau kita lihat dari secara referensi, kortisol dan imunoglobulin tadi yang saling berlawanan, kortisol naik maka kita stres, maka imunoglobulinnya turun, itu akan bereaksi selama sebulan perubahannya. Itu secara teori. Jadi kalau kita melakukan tirakat namanya ya Pak, kalau terus-terusan melakukan sesuatu gitu ya, itu idealnya dilakukan selama 30 hari. Lebih baik lebih dari itu. Misalnya kita berniat, misalnya nih kita punya niat sesuatu yang rasa nggak nyaman, sakit kepala, kita kemudian melakukan zikir, lakukanlah itu secara kontinu selama 30 hari, karena perubahan imunoglobulin itu selama 30 hari gitu. Itu yang pertama, mungkin dari hasil riset saya. Selanjutnya kalau orang lain misalnya, kalau orang lain yang melakukan itu kepada kita, satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah untuk menghindari syirik, bahwa si terapis itu bukanlah satu-satunya penyembuh, dia hanya mediator. Itu yang harus dipahami. Nah, maka konsep untuk penyembuhan ala Rasulullah tadi dengan terapi, diyakini bahwa dia bersifat terbuka, dia hanya bentuk keyakinan yang akan merubah cara pandangnya, bukan meyakini bahwa si terapis lah satu-satunya yang bisa menyembuhkan, bukan. Saya khawatirnya itu menjadi syirik gitu. Nah, itu yang selalu akan kita tekankan pada orang yang meminta bantuan kepada kita gitu. Karena kita bukan satu-satunya, segala sesuatu itu bisa dirubah dan itu atas izin Allah gitu. Nah, tadi energi yang merubahnya. Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dibuang atau dihilangkan atau dimusnahkan, dia hanya bisa dirubah bentuk. Contoh panas itu mengandung energi, dia akan merubah bentuk ketika air itu dididihkan, kemudian akan berubah rasanya gitu. Contoh lagi energi
potensial yang tersimpan dalam sebuah benda misalnya, itu dia tidak bisa dibuang, dia akan bisa bisa digerakkan ketika benda itu akan dirubah bentuknya, misalnya dipanaskan seperti es, dicairkan dan seterusnya. Itu mungkin sampai di situ. Terkait dengan mekanismenya tadi sudah, kemudian bioelektriknya sudah. Mungkin yang lain nanti akan kita diskusikan. Jika ada lagi yang belum saya sampaikan, nanti bisa kita diskusikan. Selanjutnya kami silakan kepada narasumber yang lain. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih ya kepada moderator, dan selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan pengobatan sufi ya, atau yang ada hubungannya dengan tarekat ya. Karena tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Zulfahmi terkait Tibbun Nabawi yang sangat luas ya kan, bahkan dari segala aspek itu ternyata bisa menjadi pengobatan. Tinggal bagaimana kita mengubahnya. Kemudian tadi disampaikan oleh Ibu pemateri tadi juga terkait tentang sistem pengobatan melalui medis, sekaligus pengubahan energi negatif lah ya, merubah menjadi energi positif. Kemudian ada transfer energi, ya kan? Ya, sehingga sebenarnya kalau saya perhatikan dari kedua pemateri ini tadi, inti dari penyakit itu bersumber dari ruh kita sebenarnya. Kenapa saya bilang daripada ruh kita? Karena fungsi tubuh kita ini sebenarnya digerakkan oleh ruh. Di dalam diri manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Kalau jasmani ini sebenarnya mengikuti daripada apa yang diterbitkan oleh ruh. Makanya ruang gerak ruh ini adalah jasmani. Kalau kita mungkin orang yang sudah tidak bertubuh atau tidak berjasmani, maka ruh ini tidak akan bisa ditampakkan geraknya gitu. Makanya penyakit itu pun sebenarnya bersumber daripada ruh yang memang dalam kondisi tidak stabil. Nah, itu dalam perspektif saya. Mungkin nanti dalam bentuk analisis sains itu terdapat seperti yang diceritakan Ibu tadi, ada namanya energi alfa ya Bu ya, energi alfa. Ya, jadi dalam metode tarekat itu untuk menstabilkan energi itu, ini saya agak mengena dengan energi ini ya, biar bisa diterima oleh akal, karena agak sulit mungkin menjelaskannya gitu. Untuk menstabilkan energi itu atau untuk mendapatkan energi alfa itu, kita butuh melatih ruh kita dalam kondisi yang benar-benar kembali ke asal ruh. Di mana asal ruh itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan ruh. Ya kan? Kalau dalam tradisi tarekat Naqsabandiyah itu ada tradisi suluk ya. Suluk itu ada tingkatan atau makom-makomnya. Ya. Jadi dalam makom awal untuk menstabilkan atau memulai dari nol itu seperti peniupan ruh ke dalam jasmani itu dimulai dari makam yang namanya makam wukuf atau wukuf kolbi, ya kan?
tanpa kita sadari, kalau kita melakukan aktivitas ataupun tidak melakukan aktivitas, ya kan, ada terjadi seperti suara, ya mungkin suara, lebih tepat suara yang ada dalam hati, suara yang ada dalam pikiran, bahkan mungkin ada suara-suara yang di luar daripada diri, itulah bisikan-bisikan goib misalnya. Nah, bisa jadi kalau kita tidak menstabilkan ini atau menetralisir ini akan berpengaruh negatif. Kalau berpengaruh negatif, lama-lama akan mengganggu kestabilan ruh. Ketika ruh itu tidak stabil, maka akan terdampak dengan jasmani. Itulah yang menghasilkan energi negatif kemudian menjadi sebuah penyakit. Nah, terserah nanti mau dari penyakit mana, kan gitu. Jadi dalam terapi tasawuf tarekat, apabila seseorang itu belum mampu sampai ke makam wukuf tadi untuk menghadirkan rasa energi alfa tadi, maka dia bisa dibantu oleh penterapis, ya, atau bisa disebut dengan istilah mursyid, ya kan? Ditenangkan. Bagaimana cara menenangkannya? Ketika seseorang tadi awalnya disuruh untuk bertaubat, mengucapkan istighfar, kemudian dalam keadaan tenang. Setelah dalam keadaan tenang, disitulah energi alfa itu mulai ditransfer, tapi tidak pula dapat dilihat, kemudian tidak pula ada berhuruf atau ada bacaannya. Nah, itu dia, karena makamnya sudah di makam wukuf. Bagaimana sebenarnya makam wukuf ini? Sebenarnya bagi orang yang telah mengerjakan ibadah haji, ketika wukuf di Arafah itulah yang disamakan dengan makam wukuf. Ya, bedanya ketika orang mengerjakan ibadah haji itu dia memang khusus, ya, menjadi tamu Allah, ya kan? Tapi kalau kita yang tidak mengerjakan ibadah haji, maka wukuf yang itulah yang menjadi pengobat, menetralisir, membersihkan ruh-ruh kita, sehingga kita itu tidak terkontaminasi oleh hal-hal negatif. Nah, itulah dia. Jadi kalau ruhnya itu nanti bersih, suci, maka ruh itulah yang akan memperbaiki sistem-sistem dalam tubuh jasmani kita. Nah, ini agak sulit memang kalau dibuktikan secara logika. Tapi kalau memang dibutuhkan, bisa kita buat seperti prakteknya, ya, kan gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sesuatu hal yang gaib itu mungkin tidak bisa tertangkap oleh panca indera. Tapi sebenarnya kita ini juga berasal dari yang gaib atau berasal dari yang tidak ada. Awalnya kita kan tidak ada. Nah, jadi sampai kapanpun ketika ruh ini sudah mampu sampai ke makam wukuf itu, maka dia dengan sendirinya akan mengobati diri sendiri. Nah, ini pengobatan yang paling gampang, tapi jarang digunakan. Kemudian jarang orang yang mengetahui bagaimana sebenarnya makam wukuf ini, atau lebih enaknya nanti kita buat gelombang masa alfa itu, ya. Nah, itu dia. Jadi sama lah itu, supaya bisa dibahasakan secara ilmiah. Takutnya nanti tidak tertangkap. Nah, jadi ruh itu sebenarnya cenderung ruh itu sebenarnya suci, tapi nanti ada pengaruh-pengaruh negatif dari luar, itulah pikiran. Kemudian salah satunya adalah hawa nafsu kita yang nantinya akan menimbulkan dosa. Dosa inilah yang akan tertimbun di dalam ruh itu sehingga tampak dalam bentuk jasmani, sehingga itulah yang menghasilkan penyakit. Makanya dalam Al-Quran itu penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis, ketika mencari solusi dari Al-Quran, maka Al-Quran itu sangat jelas dan rinci. Misalnya kita durhaka kepada orang tua, ya. Orang tua itu adalah manusia yang paling kita hormati. Apabila tidak kita hormati, maka akan terjadi satu penyakit yang mungkin kita tidak sadari, tapi kita ada menyimpan bibit penyakit.
Nah, bisa saja orang yang tidak menghargai orang tuanya itu pada masanya juga dia akan mengidap penyakit misalnya kanker. Itu ada. Setelah berobat ke sana kemari tak sembuh juga, ternyata dilihat dalam Al-Quran disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Dalam baktinya itulah penyembuhan itu mulai bereaksi sehingga dia sembuh. Nah, itulah terkait dengan pengobatan Tibbun Nabawi. Saya rasa cukup. Tapi ada satu hal lagi, penyakit yang paling sering diderita manusia, tetapi manusia itu terkadang tak mau menyadarinya. Ya, yang paling sering terkena penyakit manusia itu adalah penyakit cinta dunia, takut mati. Nah, itu. Nah, boleh nanti kita rasa sama-sama. Mungkin ini satu hal yang agak aneh gitu ya. Ketika orang terlalu cinta dengan dunia, maka dia akan sulit menghadapi kematian. Nah, dia akan sibuk dalam urusan-urusan keduniaan. Dia akan lebih memprioritaskan kehidupan dunia yang meninggalkan nilai-nilai akhirat. Itulah dia akan membuat berbagai cara supaya kehidupan dunianya makin jaya, sehingga dia tidak akan seolah-olah dia hidup selamanya gitu kan. Kemudian dia tidak akan meninggalkan dunia dengan seperti itu saja gitu. Itulah yang dikatakan cinta dunia dan takut mati gitu kan. Makanya dianjurkan sama kita itu minimal seminggu atau sebulan sekali itu untuk melatih mati. Supaya apa? Supaya jangan nanti ketika hari H begitu kita mau mati baru kita bingung, bengong, takut, cemas, harap. Gak tahu kita nih macam mana nih udah mau mati ya. Gak ada gunanya hartanya, gak ada gunanya sesuatu hal yang ada melekat di dunia ini yang akan dibawanya. Yang pasti semakin tinggi tingkat keinginan atau nafsu dunianya, maka semakin berat dia menghadapi kematian. Makanya di makam wukuf itu juga dilatih bagaimana cara menghadapi kematian. Nah, itulah salah satu daripada pengobatan Tibbun Nabawi melalui terapi Sufi healing atau tarekat. Saya rasa cukup. Terima kasih. Mungkin selanjutnya oleh pemateri Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, Bu Dr. Tri, Pak Dr. Fahmi, kemudian Pak Dr. Ropono, Presiden Kopi Pahit. Sampai kapan saya tidak tahu pahitnya itu. Para guru besar, ada beberapa guru besar yang hadir di sini. Para dokter, ada juga dari luar ini, dari jamaah saya. Hadirin hadirat yang berbahagia, kalau saya menyimpulkan bahwa apa yang ingin saya sampaikan ini masih terkait dengan ketiga pembicara sebelumnya. Karena itu saya hanya menyampaikan pokok-pokok pikiran saja. Tapi tadi sebelum kemari jam 9 kurang saya berangkat dari rumah, dari komplek Al-Barokah. Begitu keluar rumah masih ada warga komplek itu. Di sini ada orang penting di komplek kami, Pak Dr. Munti, bentar lagi profesor. Ada orang penting di komplek kami yang sedang olahraga pagi. Tapi saya candain beliau begini, Mas, jangan sehat kali, nanti tutup rumah sakit. Begitu dia bilang, rumah sakit kan punya Cina semua. Itu kan enggak, rumah sakit haji kan enggak punya Cina, saya bilang. Lalu saya masukkan kuncinya, saya bilang begini,
sehat itu bukan hanya dari sisi fisik. Sehat itu harus dua-duanya, lahirnya sehat, batinnya sehat. Kapan kita buat diskusinya? Nanti kita buat di masjid. Nah, itu nanti minta petunjuk dari Pak Dr. Munti nanti. Ketika Prof. Ziaul Haq meminta saya memberikan materi pada pagi menjelang siang ini, saya menyebutnya terapinya rasa rohani sufistik. Dasarnya adalah saya kebetulan dosen ilmu tasawuf. Karena itu, terapi-terapi yang kita gunakan adalah terapi yang berdasarkan pada tasawuf. Yang pertama, dasar pikiran. Agak sedikit berbeda dengan Pak Dr. Rapono yang mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur. Kalau dalam tasawuf, rujukannya adalah Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi. Kata beliau, "I'lam anna hadhihi an-nash'atal insaniyah bikamaliha ruhan wa jisman wa nafsan." Manusia itu terdiri dari tiga unsur. Pertama, ruh, yang kedua jisim, jasad, yang ketiga jiwa. Kesamaannya dengan Pak Dr. Rapono adalah manusia itu akan mendapatkan obat kesembuhan ketika dia terhubung kepada Allah. Itu kesamaannya tadi. Jadi ketika orang berupaya untuk mendekat kepada Allah dan sudah wusul sampai, secara otomatis dia sedang mengakses, istilah ini digunakan oleh Pak Dr. Rapono dan ketiga narasumber, dia mengakses energi ilahi. Energi ilahi yang terakses dalam tubuh itu kata medis lebih sering disebut dengan energi murni, atau kalau pernah mendengar istilah oksigen murni, kita bisa akses itu. Dari mana? Dari ruh yang dihidupkan. Nanti ruh yang dihidupkan atau kolbu yang dihidupkan itu akan membersihkan hal-hal negatif pada jiwa. Jadi yang bermasalah itu bukan ruhnya, yang bermasalah itu jiwanya. Kalau ruh itu tetap bersih, jiwa yang bermasalah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau hal-hal yang negatif pada jiwa bersih, jiwa itu mencakup tiga hal. Pertama, pikiran. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, keinginan. Ini tiga-tiganya itu ada positifnya, ada negatifnya. Kalau negatifnya lebih besar, maka itu akan berpengaruh pada tubuh kita. Makanya jika ini tidak bisa dibersihkan, itu artinya penyakit akan datang. Karena menurut medis ada yang mereka sebut dengan psikosomatis. Apa itu? Penyakit yang disebabkan oleh siku, jiwa, pikiran yang tidak tenang, perasaan yang tidak damai, adem, itu mempengaruhi tubuh, soma. Maka kata mereka 90% penyakit tubuh itu disebabkan oleh pikiran. Kalau menggunakan logika mereka ini, jika 90% penyakit disebabkan oleh pikiran, maka harusnya obatnya bukan medis, obatnya juga pikiran.
Ini logikanya. Maka betul kalau Bapak dan Ibu pernah mendapat kiriman WA, orang-orang di Mekah itu obat itu alternatif ke 10, 11, 12. Nah, kita di sini termasuk mungkin kampus kita ini yang dibanggakan itu adalah ketika orang bisa berobat ke dokter. Padahal yang menjadi dasar utama dari apa yang kita sebut spiritual terapi ini, dasar utamanya adalah akseslah energi ilahi yang tidak menggunakan apapun, melainkan dirimu sendiri. Nanti kita akan sembuh dengan sendirinya. Itu yang pertama, dasar pikirannya. Yang kedua, apa rumusnya? Rumusnya ada 5. Saya singkat menjadi paket H supaya mudah. Paket H itu P-nya persiapkan dirimu. A, atur nafasmu. K, kendalikan pikiranmu. KE maksudnya. T, tenangkan jiwamu. H, hidupkan kolbumu. Itu rumusnya. Kita mulai yang pertama, persiapkan dirimu. Untuk mengakses itu, yang kita persiapkan itu diri. Apa dia? Yang pertama, azamkan diri untuk mendekat kepada Allah. Kalau kita tidak memulai dengan niat, dengan azam, maka kita tidak bisa mengakses itu. Yang kedua, hebatkan Tuhanmu, bukan dirimu, bukan usahamu. Begini, kalau saya mengatakan bahwa kita bisa sembuh tanpa obat, maka banyak yang protes. Tapi saya mengatakan, kalau kita hebatkan Tuhan kita, maka apa yang tidak mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Jangankan untuk urusan kesembuhan, urusan rezeki aja kita bisa kok. Itu tergantung pada Tuhanmu hebat apa enggak, itu aja. Kalau Tuhanmu hebat, Tuhanmu bisa melakukan apa saja. Tuhanmu bisa menyembuhkan dirimu tanpa engkau harus berobat. Bagaimana caranya? Akseslah energi Tuhanmu. Engkau bisa dapat rezeki tanpa harus menunggu THR keluar, tanpa harus menunggu gaji 13, tanpa harus menunggu remon keluar, tanpa harus tanggal 1. Enggak harus nunggu itu. Bisa. Akseslah energi dari Tuhanmu. Hebatkan Tuhanmu, bukan dirimu. Yang kedua, atur nafasmu. Sebetulnya hubungan antara kita dengan Tuhan itu ada di nafas. Ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya dari ruhku. Kata-kata tiup itu tidak ada artinya kecuali nafas. Jadi kalau ada, monggo Pak, silakan. Ini Abang Profesor Saparudin. Beliau mau hadir juga ini, tapi cari parkir. Ketika Tuhan mengatakan ku hembuskan ke dalamnya, apa yang dihembuskan? Yang dihembuskan itu ruh dari Allah. Tapi kita tidak bicara ruhnya. Kita bicara kata-kata hembus itu tidak bisa tidak artinya nafas. Maka kalau mau punya hubungan dengan Allah, atur nafasmu. Bagaimana caranya?
rumusnya yang sudah kita buat PhD. Mungkin di atas ini sudah ada guru besar, saya nggak tahu, singkatannya belum ada. Silakan Pak Siregar ambil posisi. PhD di kampus kita ini artinya filosofi doktor. Tapi dalam kategori yang kedua, atur nafasmu, PhD itu adalah singkatan. PhD. PhD itu nafas P, nafas panjang, nafas H, nafas halus, nafas D, nafas dalam. Jadi kalau mau mengatur nafas, lakukan nafas panjang, nafas halus, nafas dalam. Yang ketiga, kendalikan pikiranmu. Ini ada dua tekniknya. Yang pertama, diamkan pikiran. Yang kedua, turunkan gelombangnya. Bu Dr. Tri tadi mengatakan alfa. Apa yang saya tahu, gelombang otak itu, brain wave itu ada 4. Yang pertama beta, itu 13 sampai 28 Wave. Yang kedua alfa, yang ketiga theta, yang keempat delta. Kalau orang sudah menurunkan gelombang otaknya dari beta ke alfa, dia akan tenang pikirannya. Kata Barat begini, kalau orang bisa menenangkan pikirannya, imunitas tubuhnya itu bangkit. Maka orang kalau dia sholatnya khusyuk, sehat badannya. Makin khusyuk sholat seseorang, makin sehat badannya. Jadi kalau ada orang penyakitan terus sampai tua, sampai mati, berarti sholatnya, ya itu aja rumusnya. Itu aja rumusnya. Sederhana kan? Sederhana. Yang keempat, tenangkan jiwamu. Rumusnya satu saja, biasakan zikir kolbu. Yang kelima, hidupkan kolbumu. Ada 7 langkah. Pertama, bacalah dengan kolbu. Yang kedua, dengarkan dengan kolbu. Yang ketiga, pandanglah dengan kolbu. Yang keempat, rasakan dengan kolbu. Yang kelima, gerakkan dengan kolbu. Yang keenam, bicaralah dengan kolbu. Yang ketujuh, hadirkan kolbu. Apa bentuk terapinya? Ini yang terakhir, bentuk terapi, dan ini sudah kita praktekkan selama bertahun-tahun. Yang pertama, terapi tilawah Al-Quran. Kalau di sini ada qori, kalau di sini ada hafiz, maka boleh jadi terapi tilawah Al-Quran cocok untuk dia. Nanti kalau dia baca Quran, dia sehat. Bagaimana caranya? Nanti kita diskusi. Yang kedua, terapi khusyuk. Ini yang tadi kita sebut dengan hudurul qalbi. Yang ketiga, terapi gerakan sholat. Ini yang disebut Pak Dr. Fahmi tadi. Secara khusus, terapi gerakan sholat itu sudah kita lakukan sejak 2011 di UIN, Sumatera Utara. Sampai terapi gerakan sholat ini kita bawa ke Singapura. Yang kelima, terapi zikir jantung. Terapi zikir jantung ini beberapa kali kita lakukan, termasuk di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selesai terapi jantung, seorang dokter, saya lupa persis namanya, tapi kalau saya tidak salah ingat, saya memanggilnya Dokter Anna. Beliau minta izin menggunakan terapi zikir jantung ini untuk pasien beliau.
kata beliau, ternyata ketika dipraktekkan pada pasiennya, manfaatnya adalah pasien itu lebih tenang dan lebih cepat sembuhnya. Yang terakhir, terapi zikir diam. Jadi sebetulnya orang yang diam itu, kalau dia tahu caranya, dia sedang menterapi dirinya. Tapi kalau dia nggak tahu caranya, yang ada dia menghayal. Dia bukan mendapatkan manfaat, tapi justru sebaliknya dia merusak pikirannya. Ini gambaran sederhana dari terapi spiritual sufistik yang kita buat selama ini. Saya kembalikan kepada Prof. Ziaul Haq. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber ya. Sekira menarik sekali tema kita hari ini. Kita akan buka sesi diskusi ya. Dari mana kita mulai ini? Kanan atau kiri? Silakan Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Kopi Pahit beserta para pengurus Kopi Pahit ya, dan tentunya yang saya muliakan narasumber yang menurut saya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, karena dari awal sampai akhir saya mengikuti perbincangan dari narasumber. Bagi saya sepertinya hal yang baru semuanya gitu, dikemas dengan cara penyampaian yang sangat informatif, mudah dipahami, dan tentu ini menambah wawasan keilmuan kami para peserta ini terkait dengan pengobatan alternatif alas islami gitu. Pak narasumber dan kawan-kawan, sebenarnya saya tidak pada keinginan untuk bertanya. Karena apa? Yang pertama, memang feel dari diskusi kita ini bukan bidang saya, tapi saya sangat tertarik dengan kontennya. Saya hanya mencoba untuk memberikan sebuah rekomendasi. Karena di sini ada dosen yang mewakili FKM. Setelah mendengar ketiga narasumber ini, saya berpikir memunculkan sebuah mata kuliah yang mudah-mudahan nama mata kuliah yang ditawarkan ini bisa mengakumulasi isi ceramah dari para narasumber. Terpikirlah saya, bagaimana kalau misalnya dibikin satu mata kuliah di FKM itu Islamic Therapy. Islamic Therapy. Mengapa saya tidak tawarkan spiritual terapi? Ya tentu ada alasannya. Kalau Islamic Therapy misalnya yang ditawarkan, maka kemungkinan silabus yang muncul di sana itu terapi yang bersifat material, juga yang spiritual. Nah, karena Pak Dr. Fahmi menjelaskan terapi Islam itu dengan adanya dukungan-dukungan material, misalnya bekam, itu kan ada alatnya gitu ya. Nah, kalau spiritual yang saya dengar itu lebih kepada kebatiniaan. Nah, maka Islamic Therapy menjadi nama mata kuliah yang coba saya ajukan. Saya kira bisa dibawa diskusi oleh Ibu yang dari FKM dengan wadik satunya. Ya tentu materi-materi itu nanti sangat kita harapkan dari kawan-kawan ini. Saya sangat komprehensif gitu. Karena kebetulan anak saya juga di FKM, tapi bukan FKM UINSU, FKM Perguruan Tinggi Umum.
saya pastikan mereka tidak menyentuh alternatif terapi selain yang sifatnya medisin secara kedokteran gitu. Nah, saya mau guyon sedikit ini. Ketika ada orang sakit di rumah sakit haji atau dimanapun dia, seperti tempat penelitian Bu tadi, kalau ada orang dioperasi, perannya dokter hanya menyembuhkan luka yang terlihat. Kalau dibedah, gimana biar kering, gimana biar sembuh dan tidak ada bekas. Itu kan tugasnya dokter. Tapi kita bayangin ketika dia merasakan sakit itu, tidak ada orang yang spiritualis yang mungkin memberikan semangat spiritual bagi dia. Bapak, misalnya nih Bapak, kalau Bapak ikhlas dengan penyakit Bapak ini, mungkin ini caranya Tuhan mengurangi dosa Bapak kan. Nah, itu mungkin fungsinya spiritualis tadi. Lalu datang orang DKI, kalau gini Pak, penyakitnya belum apa-apa nih, sebelah kami itu lebih parah dari sini, sembuh katanya gitu. Nah, ini kan 3 komponen yang berbeda, kemudian memberikan semangat bagi kesembuhan si pasien kan gitu. Bayangin aja kalau ada yang datang, Pak, kemarin tetangga saya kan penyakitnya mati Pak gitu. Bayangin aja kalau kalimat itu yang muncul kan gitu. Nah, oleh karenanya saya kira ini dalam terminologi saya, ini utilizing knowledge. Ini adalah penyatuan pengetahuan dari berbagai perspektif, dan tentu kita harapkan itu Islamic terapi lah kita munculkan mata kuliah di FKM. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kembali kepada narasumber luar biasa. Tentu ini wawasan yang valuable bagi kami ya, peserta diskusi hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, suatu biasa bergilir nih. Nah, ke belakang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Muhammad Dalimunte tadi, bahwa pada hari ini kita banyak mendapatkan hal-hal yang baru ya. Salah satu yang baru itu termasuk undangan. Oleh karena itu mungkin ini perlu juga saya sampaikan bahwa Kopi Pahit ini hari ini tampil sudah yang ke-21 kali. Biasanya setiap hari Selasa atau Rabu setiap minggunya. Orangnya tak banyak, yang banyak pikirannya ya. Presidennya itu di belakang Pak. Biasanya kalau presiden itu kan biasanya yang paling apa gitu kan. Hari ini misalnya kalau cerita tentang supistik ini, dia pakai sorban yang 3 tingkat kan kira-kira. Wakil presidennya itu dia Pak, tadi Pak Ziaul Haq itu ya. Kalau di di Pulau Penang ini dia dianggap sebagai pengatur bus di terminal apa itu ya. Tapi di sini dia profesor Pak. Kemudian ada Pak Salamuddin, ada yang lain-lain ini. Dan hari ini kita mendapatkan suatu keistimewaan, sebab tidak satupun saya lihat dari keempat narasumber kita ini ada perbedaan pendapat. Wah, ini bahkan saling melengkapi. Entah pun ada yang kompak-kompak dulu kurasa. Curiga juga awak. Curiga ya. Pura-pura apa Dr. Iqbal Ilham nanya, Dr. Julpan itu siapa kayak gitu. Padahal orang itu di belakang ada kompak kurasa. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira bapak-bapak, ibu-ibu, terutama para tamu kami, ini ada tamu yang saya bawa. Ini adalah mahasiswa alumni PAI, bukan alumni ya, angkatan tahun 81, ada 3 orang nih, 1, 2, 3, jadi PAI 2. Ini kami rawat ini, sampai sekarang kami sudah setiap bulannya orang ini bertambah. Jadi kalau ada arisan atau perkumpulan yang anggotanya bisa makin kurang, kami makin bertambah. Ini PAI 2, PA2 dulu namanya, tahun 81, satu, ada 3 orang. Kemudian ada jamaah ya Pak, tadi ikut. Kemudian ada Pak Regar, saya rasa Pak Regar tadi yang ditelepon Iqbal ya, atau
Nah, ini kan tamu kita juga, tapi ini alumni kita dan lain sebagainya. Saya yang agak menggelitik dalam pikiran saya, ada kecenderungan kita yang bergelut di bidang psikologis, kasuistik dan seterusnya itu macam tukang pangkas dan tukang bangunan. Tukang pangkas itu biasanya rambut anaknya tak beres itu. Tukang bangunan itu biasanya rupanya bocor itu. Ini saya perlu tanya juga ini kira-kira apa ini? Tapi tidak mengucilkan teman-teman saya. Kami orang konseling juga begitu. Yang paling hebat dunia bidang konseling itu orangnya bahkan dianggap bukan hanya guru besar, tapi nabi. Keluarganya tidak menggambarkan. Apa kira-kira ini kontradiktif? Kalau dokter dia bilang sama anaknya resepnya ini, anaknya patuh itu. Tapi kalau Profesor Ziaul Haq bilang sama adiknya, kau zikirkan ini dek supaya ini, ditengok ini juga muka Ziaul Haq itu. Kenapa? Karena mungkin tidak langsung nampak. Nah ini perlu dikira dari empatnya sih kita perlu jawab ini. Apa yang terjadi? Terkadang kita tidak menemukan linearitas, tidak ada benang merah antara keahlian terutama di bidang-bidang sama seperti kami sama bidang psikologi itu nggak sejalan dengan perilaku keseharian, tak sejalan dia. Mohon maaf, di kampung saya yang 1 tahun paling 3 bulan itu di luar, itu yang paling banyak musuhnya jiran tetangga. Banyak kau nih bertengkar, padahal 1 tahun itu paling dia 3 bulan di luar, selebihnya dalam kelambu. Termasuklah saya itu mengantarkan nasi ke kelambunya itu. Nah kira-kira ini apa yang terjadi kok bisa begini? Mungkin bapak ibu berempat ini bisa menjelaskan ini. Sama seperti katakan tadi, mengapa kok tukang bangunan itu rumahnya bocor? Bisa saya bawa kampung saya Bandar Selamat itu, tukang bangunan itu mungkin sampai buruh bangunan itu sampai 25% itu penduduk itu. Pergilah kita ke rumahnya, tak jelas itu. Nah begitu juga kan sering dibilang di kampung itu yang paling bandel anak guru, ya anak ustadz dan seterusnya. Ini apa ini? Ya mungkin tadi kalau Pak Julpalmi, Ustaz Julpalmi bilang bahwa sakit lebih banyak disebabkan oleh dosa. Saya kira gimana kita menjelaskan dengan hal seperti itu? Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi narasumber berempat, kalian luar biasa, tim yang memilih ini sangat luar biasa, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kita akan terus mempublikasikan tema-tema yang mau kita bahas. Oleh karena itu, kalau ada yang berkesempatan waktu untuk datang, kemudian ada merasa bahwa tema-tema itu sesuai dengan kebutuhan orang yang dikenalnya, silakan disuruh atau diajak ke tempat kita ini. Tapi tempat kita begini, ya tempat kita begini. Kebetulan hari ini karena mahasiswa berangkat KKN, kita lebih relatif bising dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan biasanya kita seperti biasa, makin siang makin ramai orangnya. Makin siang makin ramai orangnya. Makanya Profesor Ziaul Haq itu tak ada pun orangnya, jam 9 dibukanya itu. Karena belakang makin lama makin ramai, dan herannya kita nanti kalau ada yang baru datang dia itu lebih tahu dia tentang apa yang kita bahas ini ketimbangnya kita di sini. Itu luar biasanya itu. Itu rada berguru itu sama Iqbal Irham itu rasa. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar yang mulia, para pemateri yang luar biasa, rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu hadirin yang bersama kita ya pada kesempatan diskusi mingguan Kopi Pahit yang luar biasa ini. Apresiasi yang luar biasa ya kepada para pemateri yang telah menyampaikan pikiran-pikirannya di hadapan kita semua. Namun tatkala kita kaitkan dengan realitas,
bahwa pemateri tadi menyampaikan ada 3 unsur pembentuk manusia: fisik, jiwa, dan ruh. Tatkala konsep ini dikaitkan dengan realitas, maka manusia itu lebih banyak dipengaruhi oleh fisik, sesuatu yang bersifat fisik gitu. Jadi kurang merasa disentuh atau tidak menyadari, mungkin lebih tepat ya, bahwa sesungguhnya di setiap fenomena fisik yang terjadi dalam kehidupan manusia, di situ sesungguhnya melibatkan yang non fisik. Saya tidak tahu menyebutnya sebagai apa. Apakah di situ jiwa atau ruh atau energi tadi ya, seperti yang disebutkan oleh ibu yang dari FKM. Jadi karena yang kita sadari semua interaksi yang terjadi dalam kehidupan ini adalah interaksi fisik, maka kajian, kemudian diskusi, dan ujungnya nanti kesadaran tentang keberadaan yang non fisik di setiap aktivitas fisik itu tidak kita rasakan. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Jadi sama dengan saya duduk sekarang. Jadi barangkali saya duduk ini, saya menyadari saya duduk ini hanya fisik gitu. Padahal di sini sebetulnya ada yang non fisik. Karena itu menyatu, dunia fisik dan non fisik itu menyatu gitu, tidak terpisah. Walaupun diistilahkan dengan terminologi yang berbeda. Sama dengan dunia dan akhirat itu sama saja. Lahir dan batin itu sebetulnya sama, istilahnya yang berbeda. Ada tulisan yang menarik dari ilmuwan fisika dan astrofisika, termasuk fisika kuantum ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya setiap benda fisik itu satuan pembentuknya adalah sesuatu yang non fisik, yang mereka sebut dengan energi gitu ya. Jadi satuan pembentuk dari fisik itu adalah energi. Yang energi ini disebut oleh Isaac Newton itu tadi kekal ya. Nah, jadi kalau dia kekal, apakah ini bisa disamakan dengan ruh? Saya nggak tahu juga ya. Nah, apa ini kaitannya nih? Ruh itu kan kekal. Nah, apakah energi yang ibu maksud tadi sama yang dikeluarkan oleh Isaac Newton itu dikembangkan oleh Einstein ya kan? Itu sama dengan ruh atau tidak gitu. Artinya ini satuan pembentuk dari setiap benda-benda fisik yang ada di atas dunia ini. Karena ini merupakan satuan pembentuk, tentunya ini terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara yang non fisik dengan yang fisik ya, yang immateri dengan yang materi gitu. Maka dikaitkan dengan itu sangat menarik tulisan Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan hubungannya dengan penyakit, maka ada penyakit itu yang bersifat fisik, ada yang penyakit yang bersifat non fisik. Yang fisik tentunya pengobatannya harus fisik, berdasarkan sesuatu yang bersifat fisik. Kemudian yang non fisik harus diobati dengan yang non fisik, walaupun terjadi interaksi yang saling mempengaruhi di antara keduanya gitu. Sering terjadi apa namanya ya, menurut saya cara pandang yang perlu kita perbaharui ke depan gitu ya, perlu kita perbaharui ke depan, di mana kita ingin membuktikan secara fisik hal-hal yang sifatnya non fisik. Nah, ini kan gak logis menurut akal. Gimana saya membuktikan adanya ilmu? Ilmu itu kan non fisik Bapak Ibu, itu kan tidak fisik. Gimana membuktikan ilmu itu secara fisik? Mana fisiknya? Nggak ada fisik ilmu itu. Tapi dia ada. Sama dengan jiwa manusia itu deh. Itu bukan makna fisik mungkin menganda ya, tetapi makna non fisik. Walaupun jiwa secara fisik itu ya
Kalau menurut Jalalain Rahmat ya jantung gitu ya. Nah, jantung secara fisik. Tapi kalau non fisiknya itu ya jiwa, yaitu daya yang ada dalam diri manusia tatkala wa nafakhtu fihi min ruhi, dihubungkan ruh. Belum tentu juga ditiupkan, Bang. Kalau ditiupkan itu materi. Apakah sesuatu yang non materi itu bisa ditiup-tiup seperti materi? Kan nggak mungkin juga. Tapi dihubungkan gitu. Hanya fisik yang bisa ditiup. Sementara ruh itu yang non fisik. Apakah yang non fisik itu bisa ditiup? Ya nggak mungkin. Tidak mungkin kita gunakan instrumen yang non fisik untuk mengukur atau apa namanya ya, dengan fisik gitu. Itu kan tidak mungkin gitu. Jadi ada interaksi. Itu yang pertama komentar. Mohon pencerahan nanti dari para pemateri. Kemudian yang kedua, dosa. Nah, tadi ada cerita dosa. Dosa ini kan bahasa non fisik juga ini. Ya, non fisik apa sih dosa itu? Mana bendanya? Kayak goreng pisang kan nggak ada. Itu ceritanya cerita non fisik gitu. Jadi dosa itu menurut saya ada juga dosa yang sifatnya fisik, ada dosa yang non fisik. Kalau dosa yang non fisik barangkali ya merasa bersalah gitu ya, lalu itu nanti berpengaruh kepada energi yang ada dalam diri manusia. Tetapi ada dosa yang bersifat fisik. Nah, apa dosa yang bersifat